Sudah puluhan tahun Indro Warkop berada di panggung hiburan, ia menjelma sebagai seorang pelawak, aktor, dan juga produser film Indonesia. Indro Warkop menganggap semua pekerjaan dan profesi yang ia jalani adalah sebuah karya seni yang dipersembahkan kepada semua penggemarnya. Kata Indro Warkop kepada wartakotalive.com. Sebetulnya mungkin saya bukan soal pelawaknya, seniman. Saya konsisten sebagai seniman. Itu sih sebetulnya. Saya tahu arah pembicaranya mau kemana. Tapi gini, buat saya, nggak juga hanya sebagai seorang komedian, tapi sebagai seorang seniman saya akan konsisten di bidang itu. Karena ternyata saya memang seorang seniman. Buat saya seniman itu jujur terhadap kesenimanannya. Artinya bukan berarti saya seorang yang jujur gitu, enggak. Tapi kesenimanan itu jujur pada kesenimanannya. Dan saya nggak mungkin kemana-mana kalau saya benar-benar merasa itu. Tapi maksudnya untuk tetap konsisten gitu, dan maksudnya Mas kebayang nggak sih sampai sekarang masih laris gitu, padahal kan seniman-seniman yang muda yang bagus itu masih banyak, tapi Pade masih dibutuhkan oleh beberapa rumah produksi. Ya, saya itu selalu ngomong bahwa saya bersyukur mempunyai grup namanya Warkop. Warkop itu semuanya itu dipikirkan, termasuk strategi. Dan menurut saya apa yang diajarkan di Warkop, termasuk strategi yang diterapkan di Warkop, adalah sebuah keberuntungan yang sampai saat ini membuat saya masih eksis, dan saya syukuri itu. Jadi sebetulnya kalau saya boleh bilang bahwa keeksisan saya sekarang sebetulnya ya semacam anugerah dari Tuhan, karena saya mensyukuri nikmat ini. Saya benar-benar berjuang untuk karir ini. Saya benar-benar berpikir untuk karir ini, nggak pengen sembarangan. Ya insya Allah saya diridhoi oleh Tuhan. Sempat berpikir untuk berhenti dan menikmati masa tua nggak sih Pade? Kenapa? Sempat berpikir untuk berhenti dan menikmati masa tua dengan kesuksesan. Jangankan berhenti. Hah? Saya bahkan nggak pernah bosan di karir ini. Saya nggak pernah bosan, saya nggak pernah capek, saya nggak pernah jenuh di karir ini, terus terang aja. Tapi maksudnya ada di Om Indro mungkin punya pakemnya gitu. Kapan saya harus berhenti untuk menerima pekerjaan di saat kondisi yang seperti apa? Tolong ini analogi ini ya. Saya seniman. Nafas seniman adalah karya. Saya akan berhenti ketika saya tidak bisa berkarya. Tapi anak-anak gimana Pak De? Sempat komplain nggak sih bapaknya dia pulang malam terus? Enggak, mereka dari kecil udah tahu, dari sebelum lahir saya udah seperti itu, dan mereka amat tenang. Saya disupport kok sama anak. Manajer saya itu anak saya sendiri. Banyak hal saya disupport sama anak. Tapi baik-baik banget. Tadi sebagai juri Nggak ada, tapi dekat-dekat dengan karir saya ada. Jadi kayak anak saya yang pertama itu dia seorang di advertising. Jadi dia biasa buat film, buat ini, buat itu, untuk iklan. Anak saya kedua selebgram. Gitu kan. Ya, anak saya ketiga dia main band, dia ini, dan dia orang yang sekolah di sinematografi dan broadcast. Jadi ya seperti itu gitu, agak dekat-dekat sih sebetulnya profesi mereka. Pak De, sekarang yang mau dikejar apa nih Pak De? Mau yang dikejar sekarang buat seorang Indro Warkop apa sih Pak De? Keinginannya? Saya dari dulu saya nggak punya apa ya, saya nggak pernah punya obsesi. Bahkan cita-cita saya aja udah lain dari waktu kecil. Tapi yang saya ingin kejar adalah konsistensi saya di karir saya, sebagai bentuk rasa terima kasih saya kepada karir saya, dan sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Tuhan yang telah memberikan saya profesi ini, karir ini, karena ini sama sekali nggak saya persiapkan. Tiba-tiba seperti kalau orang Jawa bilang tiban, atau gift ya, seperti
seperti gift dari Tuhan kayak gitu. Dan saya harus mensyukuri ini sebagai tanda rasa syukur saya. Menjaganya gimana Pak De? Ya itu menjaganya, saya harus tetap bisa berkarya. Karena dengan berkarya berarti kalau manusia biasa bernafas, dan nafas itu bisa diberikan hanya oleh Tuhan. Banyak kan seperti ini sudah banyak lagi yang digunakan oleh tapi kita melihat mereka itu ada lagi yang mereka coba Ya itu yang saya katakan tadi, bahwa saya dalam keadaan apapun saya mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada saya, termasuk nikmat bahwa saya masih bisa berkarya. Seperti manusia yang lain, nikmat masih diberikan kesempatan untuk bernafas, kan kira-kira gitu, analoginya kan itu. Ya itu sih, saya makanya dari tadi saya bilang saya terima kasih sekali ada di Warkop yang semuanya selalu dipikirkan. Bahkan kita riset untuk apapun, misalnya kami tiba-tiba masuk ke teater, kita coba di teater, kita riset dulu ya, teater sama kira-kira kita bisa masuk ke sana. Ayo kita coba, kita belajar. Dan salah satu yang juga saya harus pikirkan bahwa ini nggak ada maestro, nggak ada tingkat kelulusan. Jadi kita selalu harus belajar. Itu yang saya lakukan. banyak yang merindukan kebiasaan ini sendiri bagian dari bagaimana. Ya itu yang harus saya syukuri. Salah satunya misalnya ketika waktu itu dari dulu ngomong suka kasar-kasaran gitu ya. Kalau melihat fans gitu, tiba-tiba dulu kan belum ada handphone ya. Jadi selalu mereka meminta tanda tangan, ada di kaos, ada yang merasa di pipi juga. Jadi kita selalu bawa spidol, kadang-kadang begitu melihat ada fans, yuk majikan datang, yuk siap-siap gitu. Kita bilangnya majikan bahkan gitu. Karena apa? Karena mereka kan yang membayar kita. Kayak misalnya anggota DPR, sayangnya mereka nggak berpikir itu ya. Anggota DPR sebetulnya harusnya benar-benar harus merhatiin rakyat karena mereka wakilnya rakyat kan kayak gitu. Sampai ada Alhamdulillah kami merasakan itu bahwa majikan kita kata majikan siap-siap. Artinya siap-siap kita udah nyiapin di spidol, bukan apa-apa gitu. sampai itu detail itu ya Pak De? Iya. Atau saya biasanya ya, disuruh teman-teman kita nyetak foto sudah ditanda tangani bertiga. Itu biasanya kita udah harus siapin. Berapa Karena banyak itu, Pak De? Kita kalau nyetak sampai 5.000 kita kalau nyetak. Sampai keidean. Duit kita habis di situ. Sekarang bawa di tas. oh, Tapi kan udah gak dipakai, sekarang Iya. semua orang motret, Iya. semua orang kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih gampang, tapi lebih semua orang karena semuanya pegang kamera kan. Kemarin kebetulan saya di Granat, saya kebetulan ada pelayanan untuk anak-anak SMA 4 kemarin, penyuluhan anti narkoba. Masih tuh, mereka masih cuman parahnya di dasi mereka kan SMA tuh, di dasi mereka di baju kan ngomong sama guru, ngomong Pak saya punya 4 Pak. Ini nanti nggak saya pakai. Oke kalau boleh mau guru saya mau, tapi kalau nggak. Ya iyalah, ya pasti. Kemarin saya juga bilang ini lo anak-anak kayak zaman dulu aja, nggak ada kamera. Silakan. Gitu. Kesan Pak De maksudnya dari Warkop sampai sekarang tetap jaga konsistensi. Tapi mungkin satu hal yang mungkin belum kita lihat gitu Pak De ada di panggung politik. Kenapa mungkin Pak De alasannya? Saya kan tadi bilang, Oke. saya seniman. Oke. Seniman itu berbicara jujur. Saya nggak kepingin dijawab. Anda jawab politik jujur nggak? Iya. Tergantung. Munafik loh. tapi tawaran Pak De. Tapi tawaran Hitam putihnya gitu, politik. Hitam putihnya itu menang atau kalah. Walaupun dengan cara yang tidak benar. Seperti yang kemarin-kemarin ini. Gitu kan. Seniman nggak bisa gitu. Saya hanya bisa melawak, nggak mungkin saya ngelukis. Nggak mungkin saya mempengaruhi orang dengan melukis. Nggak mungkin. Saya pasti akan berkarya di bidang saya. Dan itu yang tadi saya maksud itu. Oh.
dari seorang seniman. Tawaran ada Jadi mohon maaf, menurut saya seniman di Indonesia ya, dengan politik seperti di Indonesia, saya pikir seniman nggak akan mungkin. Kenapa? Karena berlawan. Kecuali dia meninggalkan kesenimanannya, kemudian terjun ke politik. Tapi kan sekarang aneh. Saya misalnya nanti ikut politik, saya dipilih karena saya Indro Warkop. Saya harus berjuang di dunia kesenian. Yang sekarang adakah yang seperti itu? Enggak, karena mereka nggak akan ditaruh di tempat itu. Makanya kemarin Komeng nanya, tuh, kok saya di pertanian? Oh iya. Saya nggak ngerti nih soal tani, saya harus belajar kemana? Ini orang belum bisa jadi politik. Tapi tawaran ada nggak sih Pak De selama ini nih? Mas, dari mulai dibayar tinggi sampai mau dibunuh dulu, Serius? zaman Orde Baru, kami alami itu. Oke, Tapi oke. alhamdulillah pelajaran dari kakak-kakak saya menyebabkan saya kekeh di kesenian. Oke, Jangan lupa subscribe ya.